Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan belajar matematika. Melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Mengenai apa? Masih ingat? Ya, mengenai bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai kurva. Belajar mengetahui kurva terbuka itu apa, kurva tertutup sederhana itu apa, kurva tertutup tidak sederhana itu yang bagaimana. Selain itu, kalian juga belajar mengenai ciri-ciri segi banyak. Segi banyak yang beraturan yang bagaimana, segi banyak yang tidak beraturan bagaimana. Pada hari ini, sebelum melanjutkan, Bapak akan sedikit mereview ulang mengenai pembelajaran sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita saksikan tayangan video berikut ini. Matematika bangun datar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita akan menganalisis sifat-sifat dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian, kita mengidentifikasi, membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian, kita akan belajar bagaimana menentukan dan menghitung keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah mengerjakan soal yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Pada pembelajaran kali ini, hanya 3 segi itu saja utamanya: persegi, segi panjang, dan segitiga. Kita hanya akan belajar mengenai keliling dan luas dari ketiga bangun datar tersebut. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai segi banyak, barulah kemudian belajar mengenai keliling dan luas. Seperti yang kalian bisa lihat dari peta konsep berikut. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi, menentukan bangun-bangun datar, memahami bangun-bangun datar. Setelah itu, kita akan belajar mengenai menghitung keliling dan luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan yang terakhir, kita akan mampu mengkelompokkan bangun datar yang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Pada minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai kurva. Kurva ada 3 jenis: kurva terbuka, kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Untuk kurva terbuka, kurvanya adalah garis lengkung ataupun garis biasa lurus, akan tetapi tidak menyambung. Seperti namanya, terbuka, berarti tidak menutup. Contoh-contohnya seperti yang ada di gambar di samping. Ada banyak jenisnya, yang penting pertama satu, tidak saling nyambung atau terbuka. Kurva berikutnya, kurva tertutup sederhana. Seperti namanya, kurva tertutup, berbeda dengan yang di atas. Kurva terbuka pasti akan menutup. Sederhana berarti pembuatannya sederhana, seperti contoh di samping. Yang penting hanya menutup dan tidak memiliki garis perpotongan. Menutup bisa berbagai macam bentuknya. Ada lingkaran, kotak, bintang, bahkan semrawut juga tidak apa-apa, asalkan menutup, tidak bocor. Dan yang terakhir, kurva tertutup tidak sederhana. Nah, sama dengan kurva tertutup, bedanya di sini memiliki garis perpotongan. Garis perpotongan atau persilangan antara garis. Kalau kurva sederhana, hanya langsung nyambung, tidak memiliki perpotongan. Tetapi kalau kurva tertutup tidak sederhana, memiliki perpotongan, seperti kalian saksikan pada gambar di samping. Ada titik temunya, pertemuan antara garis. Nah, baiklah. Untuk refleksi sudah cukup sampai di sini mengenai segi banyak, kurva terbuka, tertutup sederhana, dan tertutup tidak sederhana. Selanjutnya mengenai segi banyak macam-macamnya. Seperti yang kalian lihat di buku kalian, segi banyak paling kecil dimulai dari segitiga. Kalau segitiga berarti punya 3 sisi. Segi 4 berarti 4 sisi. Segi 5 berarti 5 sisi, dan seterusnya. Bahkan segi 1000 ya berarti 1000 sisi. Di buku kalian ada 2 contoh di kanan dan di kiri.
kanan kiri merupakan segi yang sama tetapi hanya berbeda bentuk. Yang kiri terlihat lebih rapi, yang kanan terlihat semrawut. Nah, itu akan dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, di mana yang rapi ini, yang panjang sisinya sama adalah segi banyak beraturan. Lalu, segi yang acak-acakan ini yang tidak rapi sama sekali, panjangnya tidak sama, sudutnya tidak sama, itu adalah segi banyak tidak beraturan. Jadi intinya begini, yang beraturan syaratnya ada dua, sudutnya sama besar, panjangnya atau sisinya sama panjang. Semua sisinya pasti sama panjang, semua sudutnya pasti sama besar. Itu kalau segi banyak beraturan. Sedangkan kalau segi banyak tidak beraturan, yang dihitung cuman jumlah seginya. Kalau segi 8 tidak beraturan, pokoknya ada jumlahnya 8 sisi. Untuk panjang dan sudutnya terserah, yang penting jumlah sisinya, bukan panjangnya ya. Jumlah sisinya sesuai dengan seginya. Kalau segi 8, jumlah sisinya 8. Segi 9, jumlah sisinya 9. Akan tetapi, kalau segi banyak tidak beraturan, panjang sisinya, besar sudutnya tidak sama besar. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa saksikan beberapa video Bapak mengenai macam-macam segi banyak, kemudian menghitung keliling dan luas persegi, segi panjang, dan juga segitiga, dan yang terakhir mengenai akar dan pangkat kuadrat. Baiklah, kita langsung saja sambung ke materi berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju bagian yang pertama, yaitu apa yang dinamakan dengan segi banyak. Ya, kalau kita lihat gambar berikut ini, mari kita perhatikan gambarnya seperti itu. Perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada beberapa bentuk, ada segi 4, ada segi 3, ada segi 6. Di situ merupakan contoh-contoh dari segi banyak, ya. Jadi kalau kita amati, ternyata yang dimaksud dengan segi banyak itu adalah bangun datar yang terbentuk dari garis-garis lurus, ya. Jadi bukan garis lengkungan, ya. Jadi kesimpulannya, segi banyak itu merupakan bangun datar yang dibatasi oleh ruas-ruas garis atau sisi dan bukan berupa garis lengkung. Jadi udah jelas ya, yang dimaksud dengan segi banyak itu jika garis-garisnya itu lurus, bukan garis lengkung. Oke, kita menuju ke gambar berikutnya. Dari gambar-gambar berikut, manakah yang berbentuk segi banyak? Jelaskan. Ya, di sini saya punya gambar, yaitu yang A seperti itu, lalu yang B seperti ini, C seperti itu, dan yang D bangun balok ini ya. Nah, mana yang merupakan segi banyak? Di awal tadi sudah kita bahas bahwa yang dimaksud dengan segi banyak itu apabila bentuknya bangun datar ya. Dan bangun datar itu terdiri dari gabungan segmen garis lurus ya, bukan garis-garis lengkungan. Sehingga kita bisa menjawab dengan mudah ini ya. Mana yang merupakan segi banyak? Kita jawab satu persatu. Yang A itu segi banyak atau bukan? Ya, tentu saja bukan, karena ini tidak full ya. Ini tidak tertutup ya. Penyelesaian di sini bahwa yang A itu bukan segi banyak. Alasannya karena tidak tertutup ya. Seandainya ini ada garisnya di sini, seandainya ini tertutup, maka ini adalah segi banyak. Tetapi karena ini terbuka, maka ini bukan termasuk segi banyak. Yang B ini juga bukan, karena mengandung garis lengkung ya. Awas, ini adalah lengkungan, maka di sini bukan segi banyak. Sedangkan segi banyak itu harusnya berupa garis lurus-lurus saja. Oke ya, kita lanjutkan yang C. Nah, yang C ini adalah segi banyak karena tertutup dan merupakan bangun datar, dan juga tiap sisinya merupakan segmen garis, bukan lengkungan. Jadi yang C ini adalah segi banyak. Lalu bagaimana yang D? Yang D itu jelas bukan, karena D itu bukan bangun datar, tetapi bangun ruang. Ya, cukup simpel ya untuk bab segi banyak ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa segi banyak itu hanyalah bangun datar yang terdiri dari gabungan dari segmen-segmen garis, dan garisnya itu berupa garis-garis lurus dan bukan lengkungan. Oke, jelas ya. Lalu berikutnya, di sini ada segi banyak beraturan. Nah, segi banyak itu bermacam-macam ya, ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kita bahas dulu yang beraturan. Segi banyak dikatakan beraturan itu apabila
memenuhi ciri berikut ini. Yang pertama, banyak sudut sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. Ya, jadi banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi. Lalu yang kedua, semua sisinya sama panjang. Lalu yang ketiga, semua sudut dalamnya sama besar. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh, contohnya adalah ini ya. Ini namanya segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Nah, di sini kan memenuhi syarat ya. Jadi banyak sudut itu sama dengan banyak sisi. Banyak sudutnya ada 3, ya ini sudutnya. Ini, dan banyaknya sisi juga ada 3. Dan kebetulan sisi-sisinya ini semuanya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Maka dia termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi 4 beraturan atau segi 4 sama sisi atau lebih dikenal dengan persegi. Nah, bangun persegi ini juga merupakan segi banyak beraturan karena jelas ya, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, dan banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi. Nah, yang berikutnya itu adalah segi 5 beraturan atau segi 5 sama sisi. Tentu saja dia juga termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi 6 beraturan atau segi 6 sama sisi. Nah, jadi kesimpulannya segi berapapun asalkan sama sisi itu adalah termasuk segi banyak beraturan. Jadi segi berapapun itu bisa n ya. Jadi kita tulis segi n sama sisi. Jadi segi n sama sisi itu mau segi 3, segi 4, segi 5, segi 18, segi 100 dan seterusnya asalkan sama sisi itu namanya segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi banyak yang tidak beraturan, ya tentu saja kebalikan dari yang tadi ya. Kalau segi banyak yang beraturan tadi mengandung atau mempunyai 3 ciri itu, maka segi banyak yang tidak beraturan ya berarti yang tidak memiliki ciri pada segi banyak beraturan. Ya, jadi kalau kita ambil contoh misalnya ya kita bikin seperti ini ya. Segitiga ini bukan segi banyak beraturan karena sudut-sudutnya tidak sama besar dan panjang sisinya itu ketiganya tidak sama. Lebih tepatnya sisi yang paling bawah ini adalah lebih pendek dari sisi yang lain, maka dia tidak termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada persegi panjang. Ini kenapa tidak beraturan ya karena tidak sama panjang semua sisinya. Kalau tadi kan ada persegi ya, persegi itu semua sisinya sama panjang, sedangkan persegi panjang itu tidak sama panjang tiap sisinya. Lalu berikutnya ada bangun seperti ini, apalagi ini ya, ini jelas-jelas sekali tidak beraturan ya. Lalu berikutnya ada segi 6 tetapi bukan segi 6 sama sisi, karena sisi atas dan bawah itu lebih panjang dari sisi-sisi yang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya apa yang membedakan segi banyak itu dikatakan beraturan atau tidak beraturan? Jadi ya, yang membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan itu adalah panjang tiap sisinya dan juga besar tiap sudutnya. Jika semuanya sama itu berarti beraturan, jika tidak sama itu berarti tidak beraturan. Ya, saya kira cukup jelas ya untuk penjelasan ini, masih mudah. Keliling bangun datar. Namun di kelas 4 ini, bangun datar yang akan kita bahas kelilingnya itu hanya ada 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan juga segitiga. Nantinya kita akan bahas satu persatu ketiga bangun datar ini, bagaimana cara mencari kelilingnya, dan insya Allah akan saya sertakan juga beberapa contoh soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. Kita mulai dengan keliling persegi panjang. Kita gambar dulu, misalnya ada persegi panjang A, B, C, D. Di sini yang namanya keliling itu adalah hanya menjumlahkan bagian tepi-tepinya ya. Jadi keliling persegi panjang ABCD ini bisa kita cari dengan cara menjumlahkan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah dengan AD. Kita tulis seperti ini. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah dengan AD ya, sehingga karena AB dan DC itu adalah sama, karena salah satu sifat dari persegi panjang itu adalah sisi yang berhadapan panjangnya sama. Jadi AB sama dengan CD, sehingga sisi AB dan CD itu disebut dengan panjang atau dilambangkan dengan P, sedangkan sisi yang lain yaitu BC dan AD, bagian sisi yang lebih pendek itu disebut dengan lebar atau dilambangkan dengan L. Nah, dengan demikian untuk menentukan keliling dari persegi panjang ini berarti kan kita menjumlahkan panjang ditambah lebar ditambah panjang dan ditambah lebar sekali lagi, sehingga kita tulis keliling atau K itu sama dengan P tambah L ditambah P lagi ditambah L lagi, sehingga karena P nya ada 2 dan L nya juga ada 2, kita tulis K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L atau 2P ditambah 2L. Nah, kalau kita ringkas, K sama dengan 2 kali
P ditambah L. Oke ya, sehingga kita sudah menemukan rumus untuk mencari keliling persegi panjang K sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L. Oke, agar lebih jelas kita menuju ke contoh soal. Oke ya. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 120 cm. Berapakah keliling papan tulis tersebut? Ya, kita jawab saja penyelesaian. K itu sama dengan 2 kali P ditambah L. Ya, kita masukkan saja P-nya diganti dengan 200, L-nya diganti dengan 120, sehingga kita tulis 2 kali dalam kurung 200 ditambah 120. Kalau yang ada di dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga menjadi 2 kali 320, sehingga hasilnya adalah 640 cm. Jadi keliling papan tulis tersebut adalah 640 cm. Keliling persegi. Persegi itu sebenarnya ya hampir sama dengan persegi panjang ya, hanya yang membedakan itu dalam persegi itu tidak ada panjang, tidak ada lebar, yaitu semuanya sama. Kita tulis dengan sisi atau S ya. Sehingga persegi itu cukup menjumlahkan sisi-sisinya saja ya. Karena di sini persegi itu bangun datar segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya cukup menjumlahkan keempat sisinya atau mengalihkan sisinya dengan 4. Kita tulis seperti ini. Keliling itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, karena sisinya ada 4. Atau kita tulis K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau karena S-nya ada 4 kita tulis K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Oke ya, untuk lebih mudah dipahami kita pakai contoh soal. Kita menuju soal yang pertama. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 35 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Ya, kita jawab saja ya penyelesaiannya. K sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 35 sama dengan 140 cm. Jadi, keliling persegi tersebut adalah 140 cm. Kita gambar dulu contoh segitiganya. Misalkan ada segitiga PQR yang panjangnya masing-masing, PQ-nya panjangnya A, QR-nya panjangnya B, dan PR-nya panjangnya C. Kita tulis dulu. Oke. Nah, untuk menentukan kelilingnya adalah dengan cara menjumlahkan tiap sisinya. Saya ulangi lagi, yang namanya keliling itu hanyalah menjumlahkan tepi-tepinya ya, mau bangun apapun itu. Yang namanya keliling itu hanya menjumlahkan tepi-tepinya ya. Jadi ini PQ tambah QR tambah PR ya. Kita jumlahkan saja. Keliling sama dengan PQ tambah QR ditambah PR. Karena PQ-nya A, QR-nya B, dan PR-nya C yang kita jumlahkan. K sama dengan A ditambah B ditambah C ya. Mudah sekali ya. Untuk mencari keliling segitiga cukup menjumlahkan sisi-sisinya saja. Oke ya. Kita menuju contoh soal ya, seperti biasa agar lebih mudah dipahami. Hitunglah keliling dari tiap segitiga berikut ini. Jadi saya mempunyai 3 buah segitiga yang akan kita cari berapa kelilingnya. Oke ya, ini segitiga yang A, ukurannya itu ya 14, 7, dan 10. Ini segitiga yang B, ukurannya itu 11 dan 8. Ukuran yang segitiga yang C, ukurannya 13 cm. Perlu diketahui untuk yang B dan C ini, kalau ada tanda garis merah ini, itu artinya sisi ini panjangnya sama ya. Jadi kalau ini 11, maka yang 11 ini juga 11. Untuk yang C, ini malah tiga-tiganya sama. Ini yang C ini namanya segitiga sama sisi ya, karena ketiga sisinya sama. Sedangkan yang B ini segitiga sama kaki namanya ya, karena panjang kaki-kakinya sama. Oke, kita selesaikan satu persatu. Untuk yang A, keliling sama dengan, mungkin udah ada yang menemukan ya, keliling tinggal dijumlahkan saja ya, 14 tambah 10 ditambah 7 itu hasilnya 31 cm. Bagaimana untuk yang B? Mungkin sudah ada yang bisa menemukan? Ya, betul sekali. Yang B kelilingnya ya 11 tambah 11 tambah 8, atau kita tulis 11-nya kali 2 ya, 11 kali 2 atau 2 kali 11 ditambah 8 sama dengan 22 ditambah 8 sama dengan 30 cm. Sedangkan untuk yang C tinggal kita kalikan saja ya, 3 kali 13 sama dengan 39 cm. Cukup mudah ya untuk keliling segitiga ini. Lanjutkan materi matematika kelas 4 semester 2 masih di bab bangun datar. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang segi banyak, lalu dilanjutkan dengan keliling bangun datar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang luas bangun datar. Oke, langsung saja kita menuju ke bab luas bangun datar. Oke, pada kelas 4 ini bangun datar yang akan kita bahas itu seperti halnya pada bab keliling kemarin, yaitu hanya ada 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga.
Oke, insya Allah ketiganya ini akan kita kupas tuntas bagaimana cara mencari luas bangun datar tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ke luas persegi panjang. Misalnya ada sebuah kotak yang terdiri dari kotak-kotak persegi kecil di sini. Apabila kita ditanya berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang di samping, maka bisa saja kita jawab secara manual, yaitu kita hitung kotaknya satu persatu dengan cara diberi nomor seperti ini. Nah, ternyata berdasarkan gambar tersebut itu panjangnya di sini adalah 8 kotak ya, 8 satuan, dan lebarnya adalah 3 satuan, dan ternyata jumlahnya ada 24. Nah, sehingga untuk menghitung banyaknya persegi satuan itu dilakukan dengan cara 8 kali 3 atau 24 satuan luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas sama dengan panjang kali lebar, atau kalau disingkat L besar itu sama dengan P kecil dikali dengan L kecil. Untuk lebih mudah untuk memahami, mari kita menuju ke contoh soal. Untuk yang pertama, carilah luas persegi panjang berikut ini. Nah, di situ ada gambar persegi panjang yang tersusun dari kotak-kotak persegi, yang mana itu ukuran panjangnya adalah 9 kotak ya, ini 9 ya. Lalu lebarnya adalah 4 kotak. Maka di sini penyelesaian kita tulis dulu bahwa panjangnya adalah 9 satuan dan lebarnya adalah 4 satuan, sehingga L besar atau luas itu bisa dicari dengan cara P kecil dikali L kecil atau panjang dikali lebar, sehingga hasilnya 9 dikali 4 sama dengan 36 satuan luas ya. Jadi persegi panjang ini terdiri dari 36 persegi-persegi kecil. Oke, menuju ke contoh soal yang kedua. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa menjawab bahwa L besar sama dengan P kecil dikali L kecil atau panjang kali lebar, sama dengan 16 cm dikalikan dengan 9 cm. Nah, di sini 16 dikali 9 adalah 144, sedangkan cm dikali cm itu adalah cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, di sini cara membacanya adalah 144 cm persegi ya. Bilangan persegi itu apa? Bilangan persegi adalah bilangan pangkat 2 ya. Insya Allah nanti setelah bab luas persegi akan saya bahas di video ini juga ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bab yang bagian yang kedua, yaitu luas persegi. Misalkan ada gambar seperti ini, yang mana persegi yang besar itu tersusun dari persegi-persegi yang kecil. Kalau kita ditanya ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi di samping, nah dengan cara yang sama seperti tadi, kita tinggal mengalihkan ke samping dan juga ke atas di sini, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Tapi yang membedakan dengan persegi panjang tadi bahwa dalam persegi itu tidak ada panjang, tidak ada lebar ya. Jadi semuanya sama, yaitu S atau sisi ya. Sehingga luas persegi bisa dicari dengan sisi kali sisi, atau kalau kita tulis menjadi L besar sama dengan S kali S, atau L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Oke ya. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah banyaknya persegi satuan yang menyusun persegi berikut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Di sini ukurannya adalah 6 satuan dikali 6 satuan, sehingga penyelesaiannya L atau panjang sisi itu sama dengan panjang sisi sama dengan 6 satuan. Nah, sehingga L sama dengan S kali S sama dengan 6 kali 6 itu sama dengan 36 satuan luas. Ya, jadi persegi tersebut terdiri dari 36 persegi-persegi yang kecil. Contoh yang kedua, berapakah luas persegi yang ukuran sisinya 16 cm? Kita jawab seperti tadi. L besar sama dengan S kali S sama dengan 16 cm dikali 16 cm itu sama dengan 256 cm persegi ya. Cara membacanya 256 cm persegi. Jadi udah dapat kesimpulan ya bahwa persegi panjang itu luasnya P kali L, sedangkan persegi itu S kali S atau S kuadrat. Nah, sesuai dengan janji saya di depan tadi bahwa setelah bab luas persegi ini saya akan memberikan tentang bilangan persegi atau bilangan pangkat 2 ya. Bilangan pangkat 2 ya. Jadi dalam menghitung luas bangun persegi itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bilangan persegi atau pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 itu adalah mengenai suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi contohnya seperti ini. 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5, hasilnya adalah 25 ya. 6 pangkat 2 itu berarti 6 kali 6, berarti hasilnya 36. 11 pangkat 2 itu 11 kali 11, hasilnya 121 dan sebagainya. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan luas persegi, setiap langkah lebih baiknya apabila bisa menguasai atau menghafal bilangan kuadrat ya, minimal mulai 1 kuadrat sampai dengan 30 kuadrat ya. Karena angka-angka ini sering sekali ya muncul dalam soal-soal ulangan atau latihan ataupun semesteran ya. Jadi 1 kuadrat sampai 30 kuadrat ini alangkah lebih baiknya jika dihafalkan. Karena misalnya ada contoh soal seperti ini.
berapakah luas persegi yang panjang sisinya 18 cm? Nah, ini kalau kita sudah hafal 18 kuadrat itu kan akan lebih cepat menjawabnya ya. Seandainya ada soal seperti ini dan soalnya pilihan ganda, itu kita udah langsung cepat dapat memilih yang mana. Kalau ada persegi yang panjang sisinya 18 cm, ya tentu saja luasnya sama dengan 18 kali 18, atau hasilnya adalah 324 cm persegi ya. Jadi kalau kita sudah hafal 18 kuadrat, tentu saja hal ini tidak sulit untuk mencari berapa luas persegi tersebut. Oke ya. Nah, kebalikan dari pangkat 2 atau kebalikan dari bilangan persegi, di situ ada akar kuadrat ya, atau akar pangkat 2. Jadi kebalikan dari pangkat adalah akar ya. Nah, dilambangkan dengan seperti ini, tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini dibaca akar kuadrat dari sekian gitu ya. Jadi bilangan yang akan dicari akar kuadratnya itu ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Ini dibaca dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari sekian gitu ya. Jadi misalkan 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 dikalikan dengan dia sendiri, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, artinya akar kuadrat dari 4 itu adalah 2 ya. Jadi ya, coba lagi ya. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 atau sama dengan 9. Artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, betul ya, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Coba sekali lagi, 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10 atau 100. Itu artinya apa? Oke, betul sekali, akar kuadrat dari 100 adalah 10 ya. Semoga ini mudah dipahami. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, di situ hitunglah 4 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 36, dan yang B, akar kuadrat dari 64 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, soal yang kedua, berapakah panjang sisi persegi yang luasnya 81 cm persegi? Oke ya, kita jawab satu persatu di sebelah kanan aja ini. Oke, untuk nomor 1 yang A, 4 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 36 itu berarti sama dengan 16 ditambah 6 ya, karena 4 kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16, sedangkan akar kuadrat dari 36 itu sama dengan 6. Dari mana kita tahu? Ya karena 6 kuadrat adalah 36, maka kebalikannya akar dari 36 sama dengan 6, sehingga 16 ditambah 6 sama dengan 22. Oke, menuju ke soal yang B, akar kuadrat dari 64 dikalikan 2 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 4. Jadi 64 ini kan jika di akar kuadrat hasilnya 8. Kenapa? Karena 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Sedangkan 2 pangkat 2 ini adalah 4. Sehingga 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, mari kita jawab untuk soal yang kedua. Untuk mencari luas persegi, di sini kan caranya seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa luas persegi itu bisa dicari dengan cara S kuadrat atau S kali S. Namun di soal yang kedua ini, luasnya sudah diketahui, kita ditanyakan panjang sisi dari persegi tersebut. Maka untuk mencari panjang sisinya bisa diperoleh dengan cara akar kuadrat dari luasnya ya. Jadi akar dari L. Nah, karena di sini luasnya adalah 81 cm persegi, maka S-nya bisa dicari dengan akar kuadrat dari 81 cm persegi atau sama dengan 9 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 9 cm ya. Jadi sudah dapat kesimpulannya ya, bahwa untuk luas persegi apabila diketahui panjang sisinya dan disuruh mencari luasnya, maka caranya adalah S pangkat 2. Nah, sebaliknya apabila luasnya sudah diketahui lalu disuruh mencari berapa panjang sisinya, maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari L. Nah, di sini kebetulan dari tadi yang saya contohkan adalah akar kuadrat dari bilangan-bilangan yang kecil ya, 36, 64 ya, 100. Ini kan mudah ya, kita tahu akar kuadratnya. Nah, bagaimana jika angka-angkanya itu besar? Maka insya Allah ada video tersendiri nantinya saya ajarkan bagaimana cara cepat penarikan akar kuadrat. Tapi tentu saja tidak dalam video ini ya, karena kalau di sini nanti akan terlalu panjang videonya. Untuk itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang penarikan akar kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke luas bangun datar yang ketiga, yaitu luas segitiga. Oke, segitiga itu hanyalah segi 4 yang dibelah ya, segi 4 yang dibagi 2 itu menjadi segitiga. Jadi misalnya di sini ada persegi panjang dengan ukuran P dan L, panjang dan lebar. Nah, kita tahu bahwa luas persegi panjang di samping adalah panjang kali lebar ya. Dari mana? Karena di depan tadi sudah saya jelaskan ya, luas persegi panjang itu bisa dicari dengan cara P kali L. Nah, seandainya persegi panjang ini dibelah menurut diagonalnya, jadi jika persegi panjang ini dipotong menurut diagonalnya miring seperti ini ya. Nah, dari sini ke sini misalnya kita bagi 2 seperti ini ya, kita geser ke bawah lalu kita belah ya seperti ini. Nah, otomatis luas tiap belahan itu tentu saja setengah dari luas semula ya. Jadi setengah dari luas semula atau setengah dikali P kali L. Nah,
dalam segitiga namanya bukan panjang dan lebar ya, tetapi alas dan tinggi. Sehingga untuk mencari luas segitiga bisa didapat dengan cara setengah kali alas kali tinggi, atau kalau disingkat L sama dengan setengah kali A kali T. Oke, untuk lebih memahaminya kita menuju ke contoh soal. Di sini saya punya 3 buah segitiga ya. Nah, hitunglah luas masing-masing segitiga berikut ini. Yang pertama ada segitiga dengan panjang alas 12 cm dan tinggi 5 cm. Yang kedua ada segitiga dengan alas 9 cm dan tinggi 4 cm. Dan yang ketiga ada segitiga dengan alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Nah, awas di sini 10 cm ini bukan sisi miring ini ya, karena yang namanya garis tinggi itu harus tegak lurus terhadap garis alas ya. Jadi 10 itu terhitung jarak dari puncak sini sampai kalau ditarik garis tegak lurus, sehingga pertemuan atau perpanjangan dari garis alas ini ya. Jadi di sini alasnya 7 dan tingginya 10. Mari kita jawab satu persatu penyelesaiannya. Kita tahu bahwa luas segitiga tadi sudah saya jelaskan, L sama dengan setengah kali A kali T, atau setengah kali alas kali tinggi. Lalu yang A berarti kita bisa menjawab dengan mudah, yaitu setengah kali 12 kali 5 ya, karena alasnya 12 dan tingginya 5, sehingga hasilnya adalah 30 cm persegi. Dengan cara yang sama, yang B sudah ada yang bisa menjawabkah? Untuk yang B itu setengah kali 4 kali 9, hasilnya adalah 18 cm persegi. Bagaimana dengan yang C? Mungkin sudah ada yang menemukan? Oke, untuk yang C, L sama dengan setengah kali 7 kali 10, hasilnya adalah 35 cm persegi. Oke ya, demikianlah 3 buah rumus luas bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian siswa-siswi kelas 4. Oke ya, jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau terlalu cepat dalam saya menjelaskan. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai kalian menyaksikan video-video mengenai kurva, mengenai keliling dan luas, mengenai akar dan pangkat kuadrat, sekarang kita masuk ke tugas. Tugas di sini ada 3. Tugas yang pertama, kalian buatlah tabel perkalian bilangan 11. Tabelnya seperti ini, dan mungkin kalian akan lebih mudah mengerjakannya di buku kotak. Kalian buat buku kotak kalian, kemudian kalian tuliskan angka 11 sampai 30. Nah, kemudian kalian kalikan 12 dikali 12, jadi berapa ditaruh di garis hijaunya ini. 13 kali 13 ditulis di garis hijaunya di sini. Kalian boleh menggunakan cara apapun, yang penting tabel ini kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Ini untuk tugas pertama. Tugas yang kedua, setelah belajar mengenai kuadrat dan akar, setelah kalian menyelesaikan tabel ini, kalian tinggal mengerjakan soal berikut. Jika tabel tadi sudah selesai, maka soal-soal berikut akan sangat mudah karena tinggal melihat tabel. Tugas ini ada di halaman 102 buku matematika. Nah, tugas yang terakhir adalah tugas yang ketiga. Kalian menentukan keliling dan luas persegi berikut. Nah, untuk sementara sekarang cuman persegi saja. Untuk pembelajaran berikutnya, barulah kita lanjutkan ke persegi panjang dan juga segitiga. Baiklah, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga pembelajarannya berguna, dan jangan lupa di rumah kalian tetap harus jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.